jemaat Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita terus sedang belajar tentang prinsip kerajaan surga dari Matius 18. Dimulai dari pernyataan murid-murid siapakah yang terbesar di kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil, dan dari situ kita bisa belajar bahwa kita perlu menyambut anak kecil seperti menyambut Yesus. Tidak boleh menolaknya. Cerita tentang kepolosan, ketulusan. Lalu why bagi mereka yang menyesatkan. Memang penyesatan harus ada, tapi why bagi mereka yang mengadakan penyesatan itu, kepadanya lebih bagus batu kilangan, ya, dikalungkan di lehernya dan dia dilempar ke dalam laut. Kenapa? Karena penyesatan, pelajaran-pelajaran yang salah bisa berdampak sampai pada kekekalan. Orang bisa hidup atau mati, surga atau neraka, itu berpengaruh dari pengajarannya. Dan penyesatan adalah salah satu alat setan, satu ajaran yang menyesatkan dan dampaknya bisa sampai pada kekekalan. Karena itu kita belajar kemarin bagaimana orang-orang yang tersesat ini perlu ditolong, seperti domba yang keluar dari kelompoknya lalu memisahkan diri. Bayangkan domba itu sendirian, ada kemungkinan bisa diterkam, dimakan oleh binatang-binatang buas, oleh para predator. Karena domba adalah binatang yang paling lemah, yang tidak memiliki alat untuk membela diri. Saudara, menarik sekali, saya sengaja membahas ini berurutan dari pasal 18 ini. Di ayat 15-20-nya setelah kita belajar kemarin, Yesus bilang, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita sudah belajar kemarin bahwa kunci kerajaan surga diberikan kepada gereja yang menjadikan Yesus Tuhan, pewahyuan Yesus Tuhan menjadi dasar. Ketika Petrus memahami Yesus Tuhan, dia berkata, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Artinya di atas pewahyuan Yesus Tuhan, gereja itu akan menjadi kuat, alam maut tidak bisa menguasai. Dan mereka diberi kunci, kuasa, kunci kerajaan surga. Sehingga apa yang mereka ikat, terikat, apa yang mereka lepas, terlepas. Kita lihat di ayat ini seperti diulang kembali. Kalau ada 2 orang sepakat, konteksnya adalah ketika ada orang bersalah. Bagaimana orang bisa dilepaskan dari kesesatan yang berdampak sampai pada kekekalan? Maka teguran adalah sesuatu yang harus menjadi gaya hidup, menjadi pengajaran gereja. Karena hari ini kita melihat banyak orang terjerumus dalam kesesatan, di dalam dosa, tidak pernah ada yang menegur. Rata-rata orang tidak berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Orang tidak berani menyatakan kebenaran, sehingga penyesatan itu muncul. Kalau sudah tahu radikalisme, terorisme, semua itu terjadi karena ajaran yang sesat. Dan untuk mencegah penyesatan seperti yang kita pelajari, bahwa lebih bagus orang masuk surga mungkin kalau tangannya yang bersalah, putuskan tangannya. Kalau kakinya, cungkil matamu, supaya lebih bagus masuk ke surga dengan mungkin mata nggak ada, daripada masuk kita dengan tubuh utuh tapi masuk ke neraka. Nah, untuk itulah Yesus mengajarkan sebuah prinsip berikutnya, adalah supaya penyesatan itu tidak merajalela. Ayat ini berkata perlu kita melakukan yang namanya tegurlah dia di bawah 4 mata jika ada yang bersalah. Supaya jangan makin tersesat, supaya jangan makin seperti domba itu jauh sekali, sulit sekali dijangkau, dicari. Maka ketika ada kesalahan, tapi tentu ada aturan main untuk melepaskan orang dari kesesatan, Yesus mengajarkan tegur. Tegur itu artinya kita menyatakan yang salah, tetapi tetap dengan kasih. Bukan dengan emosi, bukan dengan amarah. Kita perlu menuntun. Negur itu adalah
bukan hanya menunjukkan kesalahannya, tetapi kita memberikan jalan keluar. Kita menuntun orang itu dengan nasihat. Kalau nggak mempan empat mata, panggil saksi. Ya, tujuannya cuma satu, supaya orang jangan tersesat, supaya orang jangan terus berada dalam lingkar yang membawa dia kepada api neraka. Dan ada kuasa kalau kita sepakat, Bapak Ibu, mempraktikkan prinsip ini. Teguran itu ujungnya supaya orang bertobat. Dan ada kuasa di dalam hidup kita sebagai orang percaya, orang yang mempraktikkan prinsip kerajaan Allah. Apa saja yang kau ikat akan terikat, apa saja yang kau lepas akan terlepas. Karena apa saja yang kita minta, kalau kita sepakat, Tuhan akan mengabulkan. Karena di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Karena itu Bapak Ibu, karena teguran melepaskan orang dari kesesatan, karena teguran membuat orang menjadi hidup benar, karena teguran membuat kita berada dalam komunitas yang berada di dalam kesucian dan kekudusan, sehingga Allah bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan kita akan melihat kehadirannya membawa dampak yang luar biasa, membawa dampak mujizat, membawa dampak kekudusan, mengarahkan kita kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita akan melihat hari lepas hari ada kemurahan, ada anugerah. Saudara, saya berdoa biar kita memiliki gaya hidup untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang tersesat dengan kasih, dengan penerimaan, ya, tidak dengan penghakiman, tidak dengan tuntutan, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Karena itu akan melepaskan orang dari kesesatan. Saya berdoa biar saudara bisa melihat kebenaran ini lewat saat teduh kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.